Ini yang saya sampaikan, isu yang baru. Tadi di awal tadi saya jadi di pendahuluan kan saya sudah menceritakan. Jadi ada banyak isu baru yang berkaitan dengan berbagai macam paham baru. Di antaranya moderasi beragama. Ini isu baru ini. Saya tidak tahu mulai kapan. Nah, ini bagiannya Ustaz Ahyad yang tahu betulnya. Saya tidak begitu mengikuti. Saya sudah dulu kan tadi kan saya sampaikan, saya ini veteran ya. Dulu saya mengikuti. Sekarang saya sudah lama tidak mengikuti, tapi saya hanya memahami pokok-pokoknya. Adapun tentang isu model beragama itu ya saya tahulah sekarang rame tahu. Ada yang pokok saya tahu, tapi saya tidak mendalaminya. Kalau ditanya apakah moderasi beragama itu ada apa semua, wallahu alam. Saya tidak tahu betul tentang apa itu mahwa moderasi beragama, mahwa mustalah moderasi beragama, wallahu alam tahu. Tetapi saya punya kaidahnya. Tadi kaidahnya. Kalau itu mendorong kepada pluralitas, tidak ada masalah. Pluralitas ya. Tetapi kalau menjurus pada isme, jelas itu masalah. Itu kaidahnya. Itu kaidahnya. Nah, sekarang kita tanya, gerakan moderasi beragama itu arahnya kemana? Kalau arahnya menekankan, menciptakan kerukunan antar umat beragama dalam tataran sosial, itu malah sejalan dengan ajaran agama. Lakum dinukum waliyudun. Natal ada Natal, kamu tidak usah ganggu. Ya kak oleh Joko dewi lah, asal polisi. Nggak usah kamu ikutan sudah. Dan kemudian kalau ada kamu sedang merayakan apa namanya, ya kamu nggak perlu ngundang yang lainnya. Dan kamu juga kalau ada keamanan yang mengganggu semuanya, tidak hanya umat Islam, ono maling di kampung masih ku nyolong tonggo di wong kafir, wong Kristen, kamu ikut bantu, kan betul kan? Apa yang salah? Ono maling kata bukan wong Kristen itu jangan maling tidak mlebu, ya salah. Ada orang non muslim kemudian mau dibunuh orang, jangan orang muslim, kamu biarkan saja. Salah. Bantu. Kalau sebatas pluralitas moderasi beragama mendorong menguatkan pluralitas agama, monggo, bagus. Tas ya, betul tas sampai ism dok. Tapi kalau mendorong pluralisme, isme nih, maka jelas salah. Apa? Sekira mendorong umat untuk meragukan keimanannya. Setidaknya. Kata para ulama, ada ayat walan tardhu ankal yahudu wan nasr hatta tattabi millatahum. Itu mereka targetnya itu bukan ikut masuk Kristen, bukan. Satu, ragu cukup. Kira-kira sing Islam gak pati Islam, cukup saja. Kalau mendorong meragukan tingkat keimanan kamu, apalagi sampai pada ismu yang sampai mengakui kebenaran semua agama, naudzubillah bisa pada kemurtatan. Kalau seperti itu ya jelas bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mohon maaf, tadi sudah saya sebutkan di awal kan, saya tentang isu-isu yang terbaru saya tidak mengikuti. Ya, saya veteran saya. Ya, tapi saya hanya memahami pokok-pokoknya saja. Yang mungkin yang ngerti Ustaz Ahyad Ahmad ya mungkin ya. Tapi itu kaidahnya, pegang itu kaidahnya sudah. Baik. Nah kalau doa bersama itu masih era saya. Itu era saya, betul. Jadi liberalisme itu dulu ramenya itu di 2000-an ya. Itu rame betul. Kenapa? Waktu itu di samping kana baru al-jadid ladid walakal hadid ya. Di samping itu ada wadahnya. Dulu ada wadah namanya jil. Jil itu setiap hari apa itu Rebu atau apa itu selalu muncul di harian Jawa Pos dulu, punya satu halaman penuh. Karena besar biayanya. Masih belum ada ini masihan. Tidak ada ini, masih menggunakan koran. Saya itu langganan koran. Saya itu dulu langganan
koran langganan, kemudian majalah-majalah yang liberal itu saya langganan, saya beli ya. Bahkan saya tuh ikut main, ada yang tahu Milis nggak? Ada yang nututi era Milis. Misalnya namanya mailing list ya, masih ada yang nututi kan? Dulu masih nggak ada grup diskusi, dulu itu bukan pakai WA, tapi pakai email. Jadi nanti ada muncul, jadi nanti kita tanggapi pakai email ya, karena masih terbatas ya. Itu saya aktif dulu. Jadi dengan Lutfi Saukani, dengan tokoh-tokoh yang liberal itu, ya Ulin dan lain-lainnya lah. Ya, saya nggak nama-nama, pokoknya orang-orang itulah. Itu saya aktif, saya masih mengikuti. Waktu itu doa bersama, isunya tentang doa bersama, masih awal pluralisme agama. Kemudian pernikahan lawan jenis, homoseksual, itu masih ada, itu masih itu saya. Maka nanti saya bikin, nanti saya, sampai ada lahir ini, itu saya masih ikuti syariat. Nah, doa bersama itu diantara akibat dari pluralisme agama. Itu saya pernah mau tulisan tentang itu, dan berkali-kali dalam bahasa masail kita putuskan adalah haram, bahkan bisa murtad, minimal haram minimal, dan itu diputuskan di bahasa masail Nahdlatul Ulama, ada arsipnya di NU Pasuruan ada, saya merumuskan itu dulu. Jadi kita respon di bahasa masail. Jadi saya tidak perlu bahas takbirnya, yang penting haram bahkan bisa murtad. Kenapa? Kalau mereka doa kemudian kamu amin dan ikut pada agama mereka, bisa murtad kan? Paling tidak haram. Itu masih saya nututi arah itu, doa bersama itu. Baik, FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, itu adalah forum yang difasilitasi oleh pemerintah. Jadi ada undang-undang, ada regulasinya, itu ada regulasinya. Jadi ada regulasinya. Setiap pemerintah daerah itu ada FKUB. Kenapa dibentuk FKUB itu? Semangatnya karena begini. Karena sebagai media untuk media untuk menginisiasi atau media untuk membahas tentang terutama hal yang berkaitan dengan tempat peribadatan. Jadi kan ada aturan dalam regulasi kita, tempat peribadatan itu orang yang akan membangun tempat peribadatan di tengah-tengah masyarakat yang beragama tidak sama harus atas persetujuan lingkungannya ya. Saya lupa berapanya itu. Itu aturan regulasinya. Nah, FKUB itu untuk salah satunya untuk itu. Di samping merespon hal yang terjadi jika ada konflik yang berkaitan agama, juga yang paling pokok adalah untuk menginisiasi tentang pendirian tempat rumah ibadah. Nah, seringkali kita kecolongan. Jadi ada gereja berdiri lalu memanipulasi tanda tangan tetangganya. Nah, oleh karena itu harus atas persetujuan dari FKUB. Bener nggak iki? Wati salah. Kalau di tempat kita kebetulan kita kan mayoritas Islam ya. Kalau tempat lain yang Kristen. Jadi kalau di sini yang jadi persoalan orang bangun gereja harus izin umat Islam karena mayoritas. Kalau di tempat lain seperti di Papua sebaliknya, kalau bikin masjid harus izin komunitas Kristen di lingkungannya. Itulah fungsi FKUB. Jadi FKUB itu tidak lebih daripada itu. Bukan, tidak ada kaitan dengan pluralisme agama.